Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach. Selamat Natal untuk kita semua dan mari kita akan bersama-sama merenungkan pesan-pesan Natal yang kita hadapi hari ini. Karena Natal hari ini kita harus memiliki empati yang dalam. Natal bukan sekedar pesta hura-hura, tetapi Natal adalah suatu peringatan terhadap Allah yang mengasihi kita, Allah yang begitu kasih, Allah yang memelihara kita. Dan tema utama dari gereja ini adalah caring and loving. Maka untuk pagi yang sangat indah ini, kita membaca satu ayat yang begitu indah. Bahwa Natal kita dimulai dari caring dan loving-nya Allah. Dan Yohanes 3 ayat 16 ini adalah inti dari Natal, kita akan baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah Natal yang kita peringati bersama, Natal yang ramah bumi. Saya berikan judul Natal yang ramah bumi, menjaga ciptaan Tuhan. Pagi ini kita akan bicara caring-nya dulu. Nanti sore kita akan bicara loving-nya. Caring itu apa sih? Menjaga, memelihara. Demikianlah kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 16 ini adalah inti dari Natal. Kasih Allah yang loving, yang diwujudkan dengan konkret, yaitu caring, dengan mengutus putranya ke dunia. Dan ini menunjukkan bahwa kepedulian Allah bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan penyelamatan. Anda pernah merasakan cinta, tapi tidak melakukan tindakannya? Pernah jatuh cinta, tapi nggak pernah ngomong, diambil orang. Makanya perasaan itu harus dilakukan. Dan Tuhan sudah melakukan ini. Apa sih caring itu? Menjaga. Dan inilah Tuhan yang telah menjaga kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti di sini ada tindakan inisiatif dari Tuhan yang mengutus Sang Putra. Caring, menjaga. Allah yang care kepada kita, Allah yang menjaga kita. Dan ini adalah tindakan Trinitas. Natal tidak akan terjadi tanpa tindakan Trinitas dari Allah yang berinkarnasi. Dan Trinitas ini makna utamanya bukan sekedar Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tetapi Trinitas itu makna utamanya adalah manifestation of love. Manifestasi dari kasih itu. Dan Trinitas, inti Trinitas, ayat utamanya tentu saja di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lantas apa hubungannya? Trinitas ini kita bicarakan dalam suasana Natal. Karena memang Trinitas sangat berhubungan dengan suasana Natal, yaitu peristiwa inkarnasi. Allah yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia. Sering orang berkata bahwa Natal itu Allah menjadi manusia. Yesus menjadi sama dengan kita, itu benar. Tetapi pemahaman Alkitab kita, inkarnasi adalah tindakan bersama Allah Tritunggal, bukan hanya tindakan dari pribadi kedua, yaitu Sang Firman. Dan kitab suci mengajarkan kita bahwa Sang Bapa yang mengutus, ayatnya sudah kita baca tadi, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Sang Putra mengambil rupa manusia, Yohanes 1 ayat 14.
dan Roh Kudus yang menaungi Maria memulai karya inkarnasi itu sendiri, dan Sang Firman menjadi bakal anak di rahim perawan suci Maria. Sehingga inkarnasi adalah peristiwa trinitarian. Bapa merencanakan, Roh mengerjakan, Sang Putra yang menjelma. Ini sama dengan penciptaan alam semesta di dalam Kejadian pasal 1 yang dimana ini melibatkan firman, yaitu logos atau dafar, memulai karya penciptaan itu. Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air dan Allah sendiri yang berfirman. Maka demikian pula kehadiran Yesus Kristus ke bumi ini adalah tindakan bersama Allah Tritunggal. Pertanyaannya, mengapa sih yang berinkarnasi itu adalah Sang Firman, bukan Bapa? Dan pertanyaan ini sering muncul kan? Karena Sang Putra itu adalah logos dan firman itulah yang menyatakan Allah. Di dalam Perjanjian Lama, firman adalah ekspresi diri Allah dan tindakan di dalam wahyu. Maka di dalam Perjanjian Baru, Yohanes menegaskan bahwa firman itu adalah Sang Putra. Manusia hanya dapat mengenal Allah jika Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Karena wajah Allah yang sebenarnya tidak akan bisa kita lihat. Musa, walaupun dia sangat dekat dengan Allah, bahkan dia dikatakan sebagai sahabatnya Allah, dan dia bercakap-cakap dengan Allah seperti kepada temannya. Tetapi ketika Musa minta Tuhan untuk mewujudkan wajahnya kepada Musa, Bapa berkata, engkau tidak akan tahan melihat wajahku, karena setiap orang yang melihat aku dia akan mati, dan Tuhan hanya memperlihatkan punggungnya saja. Dan itu di Perjanjian Lama. Maka manusia hanya dapat mengenal Allah melalui pernyataan firman-Nya. Maka di Perjanjian Baru, Sang Putra adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Kolose 1 ayat 15. Jadi misi inkarnasi adalah untuk mewujudkan Sang Bapa yang penuh kasih karunia kepada kita. Sang Putra adalah perantara penciptaan itu. Dan Trinitas menjelaskan mengapa sih kok Tuhan Yesus itu dapat berdoa kepada Bapa? Sering orang salah paham, kok Tuhan Yesus berdoa kepada Allah? Kenapa sih kok dia berdoa? Justru karena Allah itu Tritunggal, maka Tuhan Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Melainkan berdoa sebagai Sang Putra kepada Bapanya. Jadi inkarnasi ini justru menunjukkan kepada kita hubungan Trinitas yang kekal. Maka tidak bisa tidak. Trinitas adalah manifestasi kasih dari Tuhan. Coba kalau Tuhan itu enggak pernah menjadi daging, kita tidak dapat mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yesus ketika berdoa itu bukannya membuktikan dia bukan Allah. Yesus yang berdoa kepada Bapa justru meneguhkan relasi kekal Tritunggal. Jadi ini penting, Bapa tetap Allah, Yesus Kristus tetap Allah meskipun dia pernah menjadi manusia di masa kenosisnya itu, dan Putra tetap Allah yang kini kita peringati bahwa dia pernah memiliki natur sebagai manusia. Jika dia pernah memiliki natur menjadi manusia, pernah menjadi daging, berarti Tuhan Yesus pernah merasakan penderitaan manusia. Termasuk hari ini yang sedang diderita oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat. Maka bahasan kita pagi ini adalah caring, menjaga.
Natal yang ramah bumi, Natal yang menjaga ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tahu kesulitan kita, kesulitan saudara-saudara kita. Beberapa hari yang lalu saya mendengar sharing dari seorang pendeta yang tinggal di Tapanuli Utara. Dan dia mengingatkan kepada kita bahwa hujan itu di awalnya terjadi pada tanggal 25 November. Jadi hari ini 25 Desember adalah tepat 1 bulan. Saudara-saudara kita menderita. Jangan kita katakan bahwa Aceh itu bukan saudara kita gara-gara mereka mayoritas Muslim. Tidak. Kita harus berbela rasa sama-sama sebagai manusia. Dan di daerah situ juga ada saudara-saudara kita. Dan sesuai dengan sharing dari saudara saya tadi, Pendeta Heri Marbun, betapa susahnya mereka tinggal di sana. Panen gagal, bayangkan mereka tinggal di pinggir-pinggir kebun sawit yang dimiliki oleh orang-orang kaya yang tinggal di Jawa, yang tinggal di Singapura, yang tinggal di luar negeri. Sedangkan yang tinggal di sekitar kebun sawit itu adalah orang-orang miskin. Bayangkan orang-orang yang tinggal di sekitar tambang-tambang emas, nikel, timah, mereka semuanya miskin di daerah-daerah itu. Sedangkan yang kaya siapa? Pengusaha tambang, pejabat, penguasa, dan penduduk-penduduk di situ tidak merasakan kekayaan bumi Indonesia. Maka saya ketuk kepada Anda semua. Di Natal ini, marilah kita berbela rasa. Dan saya tahu bahwa sebagian pengusaha-pengusaha sawit dan tambang itu menjadi donatur-donatur bagi gereja. Dan gereja tidak pernah berpikir asal sumbangnya besar maka dia dapat kursi kehormatan di gereja. Padahal kita harus berpikir mereka semuanya adalah para penjahat lingkungan. Kita seringkali hanya takjub, kaya. Penuh berkat. Tetapi sebenarnya mereka menimbulkan bencana alam di orang-orang sekitar, di orang-orang lokal. Setiap pohon yang ditebang itu adalah nisan bagi mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita berbela rasa. Saya menangis ketika Pendeta Heri Marbun bercerita mengenai susahnya jemaat-jemaat di sana. Dan terpaksa mereka merayakan Natal ini dengan begitu sederhana, begitu penuh keprihatinan. Banyak saudara-saudaranya yang ikut hanyut dan mati, panen gagal, dan mereka tidak dapat merasakan Natal yang indah yang dirasakan secara besar-besaran di Jawa ini. Maka tidak patut bagi kita merayakan Natal dengan pesta pora, dengan mengundang artis-artis yang luar biasa, dengan drama kolosal mereka. Bagus sih memang semuanya untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita tetap harus berbela rasa. Bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang tidak makan, yang hanya berpakaian itu saja. Marilah kita berempati. Natal yang kita sering rayakan dengan terang, sukacita dan harapan, kita bersukacita karena Allah menjadi serupa dengan kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa ketika Allah datang kepada dunia seperti apa yang Dia masuki? Bagaimana kita? Sikap kita terhadap dunia yang sudah dirusak oleh kita sendiri. Maka mulai dari ini, saya mengetuk hati kita masing-masing. Cintailah bumi. Jangan potong pohon sembarangan. Karena alam itu adalah ibu kita. Tuhan pernah merasakan susahnya menjadi manusia. Kita baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia dan diam dan berkemah dan bertabernakel, bersyekinah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal yang penuh kasih karunia. Jadi kita peringati Tuhan yang berkemah dengan kita. Tuhan yang hari ini berkemah dengan saudara-saudara kita di Tapanuli Utara, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh, yang sekarang ini tinggal di tenda-tenda. Dan kita doakan bahwa Tuhan sedang berkemah bersama-sama dengan mereka. Amin. Untuk memberikan apa? Penghiburan. Untuk memberikan kekuatan. Untuk memberikan harapan kembali. Agar mereka dapat dikuatkan untuk memulai kehidupan selanjutnya. Natal adalah Allah yang hadir di tengah ciptaan. Maka orang-orang Kristen harus hadir di tengah-tengah ciptaan Tuhan yang hari ini malang. Jangan kita melupakan gara-gara hari ini ada pesta Natal. Maka saya sangat apresiasi kepada Bapak Gembala. Kita mementingkan ibadah Natal sebagai ibadah, bukan sebagai pesta pora. Kalau Natal ini kita rayakan dengan pesta pora, tidak patut. Tidak patut sekali. Gereja beriang-riang, lunjak-lunjak. Sedangkan saudara kita menangis di Sumatera sana. Kita harus mengingat bahwa Allah itu lahirnya di mana? Di tanah, di antara jerami. Kandang tempat Tuhan lahir itu berupa gua. Berarti Tuhan lahir di tanah, di jerami, di antara hewan-hewan ternak, di antara kesederhanaan alam. Bayangin kalau hari ini kita orang-orang Kristen merayakan Natal di antara kehebatan teknologi. LCD yang hebat, lampu-lampu strobo yang kelap-kelip, kita seolah-olah empati kepada mereka semua. Gak peduli, mereka gak makan, gak peduli, yang penting kita lunjak-lunjak terus. Hore, hore, hore Natal. No, hari ini selayaknya Natal memang harus dimulai dengan hikmat, suatu misa yang suci. Karena inkarnasi adalah pernyataan bahwa ciptaan itu berharga. Coba bayangin, gereja-gereja yang begitu senang ketika mendapatkan banyak donasi dari para pengusaha sawit dan tambang itu, dan mereka mengatakan bahwa ini berkat, sesungguhnya mereka adalah para penjahat lingkungan. Mereka tidak punya empati. Mereka tidak merasakan bahwa semua ciptaan adalah berharga. Maka marilah kita semua pray for Sumatera. Kita berdoa untuk Sumatera. Ingat Sumatera di Natal ini. Ingat penderitaan mereka di Natal ini. Inkarnasi adalah pernyataan bahwa ciptaan itu berharga. Bumi itu bukan benda mati, bapak-bapak, ibu-ibu. Alam bukan sekedar sumber eksploitasi. Ciptaan adalah ruang kehadiran Allah. Bagaimana tidak apa yang dirasakan oleh pendeta Harry Marbun yang sharing kemarin dengan saya. Dia merasakan bahwa mungkin di antara jemaat di sana mengatakan, Tuhan di mana engkau? Di mana engkau? Di Natal ini di mana engkau Tuhan? Terus kemudian kita yang di Jawa lunjak-lunjak dengan undang artis-artis yang luar biasa, dengan kemewahan, dengan LCD yang luar biasa, dengan lampu-lampu yang hebat itu, nyanyi-nyanyi, lunjak-lunjak. Empati kepada saudara-saudara kita yang di Sumatera. Padahal bumi ini dipercayakan kepada kita untuk dipelihara. Bukan untuk dikuasai. Mentang-mentang kamu punya izin konsesi, lantas kamu lupa kepada penduduk-penduduk sekitar yang terus-menerus miskin. Lalu kamu bawa hartanya, sebagian kamu tebar ke
gereja-gereja yang mewah-mewah itu makin mewah, makin mewah, makin mewah. Sementara yang di Sumatera sana terus menerus, miskin, 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 miskin. Engkau tidak peduli. Maka saya ketuk para hamba-hamba Tuhan. Engkau yang menerima donasi-donasi dari pengusaha-pengusaha penjahat lingkungan itu. Berpikirlah, berpikirlah, berpikirlah. Berpikirlah betapa banyak ketimpangan di Indonesia ini. Orang-orang kaya karena dekat dengan pejahat atau penjahat. Dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang tamak. Yang tidak mengerti rasa cukup. Perhatikan bahwa Tuhan itu menciptakan kita dari mana? Dari tanah. Ingat, kita itu berasal dari tanah, Kejadian 2 ayat 7. Dan Tuhan menciptakan itu dari mana? Dari debu tanah. Lalu Tuhan menghembusi dengan nismat hayim, nafas yang hidup. Maka manusia yang berasal dari tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Maka jika kita abai terhadap tanah, bahkan kita mengingkari tanah, bahkan kita memperkosa tanah itu, maka kita memperkosa diri kita sendiri. Kita merusak diri kita sendiri. Mentang-mentang keluargamu gak ikut bencana, mentang-mentang keluarga kita gak ikut mati, mentang-mentang harta kita gak ikut hilang, terus lantas kita lupa. Yos pokoknya Natal, pesta, 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 nyanyi, 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 rame-rame. Mewah-mewah tanpa keinginan untuk mengingat apa yang dirasakan oleh saudara kita. Saya memberikan tema ini kepada Pak Ishak beberapa bulan yang lalu sebelum terjadi bencana itu. Tapi ternyata tema ini sangat tepat untuk kita bicarakan pagi ini. Maka marilah kita mengingat bumi. Natal yang mengingat bumi bahwa semua ciptaan bumi ini bukan benda mati. Dia adalah bagian dari kita. Dan mandat kita yang diberikan oleh Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15 ketika Tuhan menempatkan Adam itu di Taman Eden, yang pertama yaitu mengusahakan. Yang kedua memelihara. Kita baca ayatnya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Oke. Alam semesta ini bisa kau usahakan. Tetapi gak berhenti di sini loh Tuhan bicara. Lalu ada terusannya apa? Dan memelihara taman itu. Jadi mengusahakan dan memelihara. Betapa banyak pengusaha-pengusaha tambang dan sawit itu hanya mengusahakan tapi tidak memelihara. Betapa banyak pengusaha-pengusaha tambang itu dan juga pemerintah yang memberikan izin-izin tambang itu hanya mengusahakan tapi tidak memelihara. Mengusahakan dan memelihara harus menjadi dua hal yang bersama-sama. Sehingga kita tidak hanya memperkosa bumi saja. Saya selalu menangis ketika melihat berita-berita mengenai banjir di Sumatera. Saya melihat gajah kejepit balok-balok yang ada penengnya Menteri Kehutanan itu, Kementerian Kehutanan itu, dan peneng dari merek-merek dari perusahaan-perusahaan tertentu, dan mereka menghancurkan rumahnya para gajah itu. Saya menangis. Ketika saya melihat harimau yang kurus, saya menangis. Ketika melihat orang hutan yang kehilangan rumahnya, saya menangis. Dan saya yakin Anda semua menangis sama seperti saya kan. Maka marilah kita merayakan Natal pagi ini dengan mengingat bumi. Itulah yang kita lupakan. Kita mengeksploitasi alam. Kita bukan menjaganya. Hutan ditebang tanpa kendali, sungai dicemarkan, satwa kehilangan habitat, bencana ekologis semakin menjadi-jadi.
Bagaimana nggak bisa bencana ekologis. Saya kemarin lihat bagaimana orang mengambil timah, mengambil tanah, mengambil nikel. Dan ketika emas itu ada di bawah dari hutan itu, maka kemudian pohonnya ditebangi. Bahkan akar-akarnya itu dirusak untuk mengambil mineral di bawahnya. Nggak mikir. Nanti ada penduduk di sekitar itu bakal mendapatkan tanah longsoran. Emang gue pikirin, kan aku sudah sumbang gereja ke pastor A, ke pastor B yang terkenal itu kan. Gak peduli mereka. Aku sudah bayar perpuluhan. Aku sudah membangun gereja besar untuk pendeta ini. Kan itu untuk Tuhan. Emang Tuhan berbahagia ketika kita semua melupakan keadilan sosial ekologi. Jadi ketika kita beribadah itu bukan soal persembahan Bapak-bapak Ibu-ibu. Tetapi juga soal keadilan ekologi, keadilan sosial. Bagaimana empati kita kepada saudara-saudara kita. Apakah kita masih setia pada mandat ini? Mengusahakan dan memelihara. Kita hanya mengusahakan saja, mengeruk kekayaan bumi. Marilah kita mengingat bagaimana Natal itu Tuhan menyatu dengan bumi. Dan Natal itu menjadi kesukaan bagi bumi. Seperti yang diberitakan oleh para malaikat, Lukas 2 ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, perhatikan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Ingat Bapak-bapak Ibu-ibu, ketika Tuhan hadir memberikan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anda pikir kalau kita sudah bayar perpuluhan dan sumbangan yang besar untuk gereja, tetapi engkau sebagai penjahat lingkungan, lalu ibadahmu diterima oleh Tuhan? Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Karena engkau tidak memberikan suatu kesejahteraan di bumi, kesukaan di bumi. Kita tidak menjadi manusia-manusia yang berkenan kepadanya seperti yang dicatat di dalam Lukas 2 ayat 14. Hei para pengusaha, Anda yang merusak bumi, bagaimanakah engkau dapat melaksanakan Lukas 2 ayat 14 ini? Engkau tidak memberikan kesejahteraan di bumi dan engkau tidak berkenan kepadanya. Natal itu bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh ciptaan, untuk bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera itu apa sih? Shalom. Kita suka ngomong shalom, 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 shalom. Tapi merusak bumi. Tapi memperkosa bumi. Shalom itu bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan keutuhan relasi antara Allah, manusia, dan alam. Kita ingatnya kan cuma manusia kepada Allah doang kan, vertikal. Tapi kita nggak pernah berpikir horizontal. Gereja-gereja kurang berpikir mengenai horizontalnya ini gimana sih? Apakah gereja ini memberkati korban-korban bencana? Malah kita kalah sama kelompok Buddha Seci, gereja besar yang katanya asetnya triliunan. Mana? Yang kita lihat apa? Mereka pakai jam tangan Richard Mille yang mahal, pakai tas Hermes, pakai baju-baju merek, pakai mobil-mobil yang luar biasa. Jadi bagaimana sejahteranya di bumi itu gimana? Apakah orang Kristen sudah membawa sejahtera di bumi? Maka jika kita tidak memikirkan alam, tidak pernah berpikir horizontal, cuman vertikal. Tuhan cuman dipuja-puji, dikudang. Tuhan itu setiap ibadah itu dikudang. Tapi kita tidak pernah mengingat sesama kita. Maka kalau kita terus-menerus berpikir semacam ini, Natal itu cuman semu, gak ada damai sejahtera. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan yang begitu luar biasa pernah menjadi manusia dan dia mengosongkan dirinya.
Kolose 1 ayat 16 sampai 17 kita baca. Karena di dalam dialah segala telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini yang punya sorga pernah mencapai bumi untuk merasakan penderitaan-penderitaan manusia. Tapi kita manusia-manusia yang sudah diberkati lupa. Pemerintah kita lupa, penguasa kita lupa. Pengusaha-pengusaha, donatur-donatur gereja juga lupa. Padahal Kristus datang untuk memulihkan ciptaan. Karena apa? Karena di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Dan di dalam Dia segala sesuatu ada. Kristus itu sang pencipta, Dia juga pemelihara. Dia penebus seluruh ciptaan. Dia bukan hanya sebagai manusia, tetapi Dia memberikan satu shalom kepada kita. Maka Natal itu telah menjadi awal dari pemulihan relasi. Perhatikan, Natal itu pemulihan relasi, penyembuhan dunia yang rusak, dan harapan baru bagi bumi. Kejadian 2 ayat 7, dikatakan bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Maka tanah adalah dari mana kita berasal. Para filsuf mengatakan, bumi adalah ibu, dan itu benar. Jika engkau menyakiti ibumu, jika engkau menyakiti tanah, maka engkau akan kehilangan kehangatan pelukannya. Kita semua yang merusak bumi, ingat bumi kita adalah ibu. Kalau bumi rusak, maka kita semua akan kehilangan kehangatan pelukan dari sang ibu ini. Dan inilah secara ekologis telah menyampaikan hukum sebab akibat. Jika engkau membunuh ibumu, maka alam akan berteriak. Alam akan melakukan pembalasannya sendiri. Dan ketika manusia mengeksploitasi bumi tanpa batas, deforestasi, tambang yang tak terkendali, monokultur yang rakus, maka bumi akan kehilangan kapasitasnya untuk memeluk kita. Maka dia akan bertindak. Banjir itu datang, longsor itu datang. Yang hilang bukan hanya sumber daya, tetapi manusia dan alam telah kehilangan relasi. Dan ini adalah kalimat profetis, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini adalah kalimat profetis. Jadi yang namanya kalimat profetis itu bukan hanya nubuat-nubuat nanti kamu akan jadi kaya. Kalau kamu mobilnya 1 nanti akan jadi 3. Kalau rumahmu 1 nanti rumahmu akan jadi 5. Bukan itu. Kalimat profetis yang sebenarnya kita mengingat Kejadian 2 ayat 15 bahwa manusia telah diberikan mandat untuk mengelola dan memeliharanya. Maka ketika kita mengikut Kristus, maka kita harus ikut serta dalam pemulihan ciptaan. Kita harus bergerak, terus bergerak untuk memulihkan ciptaan. Bumi yang sudah rusak ini, maka kita memperingati Natal yang ramah bumi, dan itu sebagai langkah iman yang nyata. Dan praktek sederhananya ini bermakna. Apa sih praktek sederhananya? Mungkin Anda nggak bisa pergi ke Sumatera. Mungkin uang Anda kurang untuk memberikan donasi kepada Sumatera, tapi Anda bisa apa? Mengurangi sampah, mengurangi plastik yang berlebihan ketika perayaan Natal. Jangan pakai banyak-banyak plastik ya. Menggunakan dekorasi yang ramah lingkungan. Dan kemudian menanam pohon sesuai simbol kehidupan. Mulai dari apa? Tanam cabai, kata Ferry Irwandi. Kan gampang kan? Tanam bunga, apapun. Kalau dekat-dekat Jawa Timur ini kan kita tanam pohon mangga.
dan pohon itu akan memberikan mangganya pada musimnya. Dan kita menghemat energi dan menghemat air. Jangan mentang-mentang bisa bayar listrik, lantas kita sembarangan nyalain lampu. Dari kecil-kecil ini menjadi satu praktik sederhana. Saya tahu kita semua nggak akan bisa melakukan tindakan yang nyata untuk Sumatera dengan keterbatasan kita yang ada di sini. Macam-macam, nggak ada waktu, kurang duit, transportasi. Tapi Anda bisa mulai dari kecil-kecil ngurangin sampah, menggunakan energi dengan sangat bijak, kemudian mendidik anak-anak kita untuk mencintai alam kita. Terus bersuara untuk keadilan ekologi. Ini adalah bentuk merawat bumi dan ini adalah ibadah kita. Dan marilah kita melakukan Natal yang ramah bumi sebagai iman yang nyata. Mulai dari kecil-kecil Bapak Ibu. Saya juga tidak meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang radikal seperti yang di berita-berita itu. Tapi Anda sudah bisa melakukan langkah-langkah yang kecil ini. Betapa kita tidak menangis. Hutan Sumatera, hutan Kalimantan, semuanya dirusak. Demi apa? Demi oligarki. Bagaimana Anda puja-puji kepada pejabat tetapi dia juga memiliki konsesi-konsesi tambang. Terus kemudian Anda puja-puji gara-gara dia Kristen, padahal dia juga penjahat lingkungan. Kita harus menyuarakan ini, keadilan sosial ekologi. Dan mari kita merayakan Natal dengan puji syukur iman yang bertanggung jawab, tindakan nyata dalam menjaga bumi. Dan bumi kita adalah rumah bersama kita yang harus kita jaga bersama. Kita harus mensyukurinya. Tuhan, terima kasih kami ada di dalam keadaan yang damai sejahtera di Jawa ini. Tetapi kami juga mengingat saudara-saudara kami yang di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat. Dan marilah kita doa bersama bahwa inilah Tuhan mengajak kita semua untuk apa? Untuk mengingat bumi. Bumi adalah ibu kita. Amin. Kita peluk ibu kita, maka ibu kita akan memberikan pelukan yang begitu hangat kepada kita. Nah, tadi bicara mengenai Natal bagi bumi. Sekarang saya akan bicara mengenai Natal sebagai tradisi. Bukankah pada setiap hari Natal 25 Desember, nah ini, di medsos, di YouTube, dimanapun mulai viral. Natal itu penyembahan Dewa Matahari, peringatan hari ulang tahunnya Dewa Matahari, Sol Invicti, begitu bukan? Tetapi sesungguhnya Natal 25 Desember adalah betul-betul Natal. Nah, dari mana sih cemooh Natal itu adalah perayaan Dewa Matahari? Maka saya harus mengingatkan kepada kita semua bahwa ada satu peristiwa yang karena zaman dahulu itu di abad 16 itu ada pertikaian antara gereja Katolik Roma dengan kaum Protestan. Dan lahirlah kaum Protestan itu. Kemudian di abad ke-17 pertikaian itu masih terjadi. Jadi orang Protestan ini apapun yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma itu enggak benar. Dan mereka juga mengatakan enggak ada kok ayatnya untuk merayakan Natal, enggak ada Bu. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tetapi tuduhan-tuduhan bahwa Natal itu adalah penyembahan Dewa Matahari yang pertama karena kaum Puritan di abad 17 di Inggris tidak mau merayakan Natal karena nanti sama kayak gereja Katolik. Terus kemudian yang kedua, ada seorang teolog dari Jerman pada abad ke-18, perhatikan di Jerman. Jerman itu di Eropa. Padahal Yesus bukan orang Jerman, Yesus orang Yahudi yang ada di Asia, jauh ya. Terus yang kedua, dia baru muncul pada abad ke-18, padahal kekristenan sudah ada sejak abad pertama. Dan sejak abad kedua di zamannya para bapak gereja, Natal itu sudah dirayakan, sudah diperingati pada tanggal 25 Desember. Tetapi pada abad ke-18, berarti 1800 tahun setelahnya,
Itu baru ada orang Jerman ngoceh mengatakan bahwa Natal itu perayaan Dewa Matahari. Dan ini adalah fitnah yang kemudian disuarakan sampai hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Natal kita di bulan Desember itu benar. Jadi jangan terprovokasi dengan fitnah-fitnah yang selalu disuarakan kayak kaset rusak di setiap bulan Desember. Karena Natal betul-betul ada di bulan Desember. Kok bisa di bulan Desember? Kita harus mengingat, dari tadi saya bicara mengenai inkarnasi kan. Inkarnasi itu apa? Enkarne, menjadi daging. Allah yang adalah roh itu menjadi daging. Menjadi dagingnya itu kapan? Apakah pada saat dia lahir? Ataukah pada saat dikandung ibunya? Pada saat dikandung ibunya. Di antara kita ada banyak orang Tionghoa kan. Kalau orang Tionghoa yang masih mengikuti tradisinya itu, kalau dia lahir tahun 70, mestinya dia kan umur 55. Tapi tradisi Tionghoa itu mengatakan dia umurnya 56. Kenapa kok dihitung 56? Karena semenjak di kandungan ibunya itu sudah dihitung 1 tahun. Berarti kejadian manusia adalah sejak di kandungan ibunya. Kalau dia lahir tahun 80, ya 46 bukan 45. Dan inilah yang diberitakan juga oleh Daud. Daud mengatakan bahwa dia sudah dikenal oleh Tuhan sejak kapan? Sejak dilahir? Tidak. Daud itu sudah dikenal oleh Tuhan sejak di kandungan ibunya. Kita akan baca Mazmur 139 ayat 13. Ya, kita baca. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita loncat ke ayat 16, matamu melihatku selagi aku bakal anak. Jadi Tuhan itu sudah melihat kita sebagai manusia selagi kita bakal anak. Demikian pula Kristus. Kalau Tuhan Yesus itu lahirnya di bulan Desember, maka inkarnasinya adalah terjadi 9 bulan sebelumnya kan? Ya kan? Nah, kalau 9 bulan sebelumnya, hitung gampangnya apa? 25 Maret. Ingat apa yang kita lakukan pada akhir Maret hingga awal April. Apa yang kita lakukan? Merayakan Paskah. Dan kematian Kristus juga pada hari Paskah. Maka inkarnasi dan kematian Kristus jatuh pada tanggal yang sama, yaitu hari Paskah. Jadi kalau orang-orang itu meminta bahwa Yesus harus hadir sesuai dengan 7 hari raya orang Israel, ini jelas sekali sama, betul sesuai. Yesus Kristus hadir sebagai daging pada hari raya Paskah, masuk di rahimnya Maria. Anda tahu artinya kata rahim? Kenapa sih kok kandungan perempuan disebut rahim? Rahim rahmat. Apa artinya rahmat? Rahim? Ar-Rahim. Allah yang maha rahim. Allah yang maha rahmat. Allah yang penuh kasih karunia. Berarti rahim ibu adalah kasih karunia Allah. Karena Allah hadir melalui rahim ibu. Bapak-bapak, siapapun yang pernah lahir dari rahim dari para ibu, istri Anda adalah karunia Allah. Amin. Karena memang Tuhan juga memilih hadir sebagai apa? Sebagai manusia yang pernah tinggal 9 bulan di rahimnya Maria. Maka kalau kita katakan sebagai Maria adalah perawan suci, ya sucilah dia. Tuhan itu kudus. Maka kekudusan Kristus menyucikan tubuh Maria. Amin.
Dan ketika Tuhan hadir di dalam kita, Tuhan menyucikan hati kita. Amin. Masih ada yang nyinyir juga. Mereka katakan begini, oke, kalau Tuhan Yesus itu memang hadir di bumi di hari Paskah dan lahirnya 25 Desember dan ini sudah disuarakan oleh para bapak-bapak gereja mulai dari Irenaeus, Hippolytus, Julius Africanus, Tertullianus, semua bapak-bapak gereja mengatakan Yesus dikandung ibunya 25 Maret, hari Paskah, lahirnya 25 Desember. Terus mereka mengatakan apa? Wah Bu, Desember itu kan musim dingin. Lah iya kalau di Eropa. Kan Yesus bukan orang Eropa. Makanya saya kalau mengajar itu memakai kerudung. Kenapa? Karena ini adalah pakaian adat istiadatnya orang Timur Tengah. Yesus itu orang Timur Tengah, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau kita melihat Yesus yang hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya coklat. Kenapa? Karena yang melukis Leonardo da Vinci orang Itali. Kalau yang melukis Pak Topo yang dari Jogja, Yesusnya nanti pakai belangkon, saudara-saudara. Kalau yang nulis orang Tiongkok, Yesusnya sipit. Nah, lukisan Yesus adalah imajinasi dari seniman. Tetapi kita harus mengingat bahwa Yesus Kristus tidak lahir di Eropa. Anda kalau terima kartu Natal apa gambarnya? Bunda Maria berkerudung gendong bayi Yesus kan? Berarti itu pakaian kebudayaannya orang-orang Israel pada zaman itu. Jadi kalau Tuhan Yesus lahir di bulan Desember, yang katanya orang nggak mungkin karena musim dingin katanya nggak akan ada gembala di padang itu keloyongan. Ya kalau di Eropa. Lah ini kan di Bethlehem. Bethlehem itu masih terhitung Asia. Sedingin-dinginnya itu 7 derajat. Memang masih lebih dingin dari Indonesia, tapi tidak sedingin di Eropa. Terus kemudian orang-orang yang tidak setuju Natal 25 Desember itu mereka mengatakan tidak ada perintah merayakan Natal. Mana ada ayatnya? Kita kan suka diledekin begitu kan? Maka akan saya kasih kunci jawabannya. Kunci jawabannya ada di mana? Kunci jawabannya ada di 2 Timotius 2 ayat 8. Kita baca pelan-pelan supaya kita mengerti. Ini adalah surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada Timotius dan seluruh jemaat yang dia gembalakan. Rasul Paulus menyatakan bahwa inti Injil dari yang Paulus lakukan adalah ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kalau bangkit itu artinya pernah mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Kalau pernah mati, pernah lahir. Perhatikan frasa terakhir, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Jadi apa sih dasar kita memperingati Natal 25 Desember? Karena Tuhan Yesus pernah lahir. Tuhan Yesus pernah mati. Tapi enggak mati selamanya bapak-bapak ibu-ibu, kuburnya kosong. Dan dia pernah bangkit. Masa kita cuma ingat kematiannya saja? Masa kita cuma ingat kebangkitannya saja? Maka kita juga harus mengingat Yesus Kristus pernah lahir. Maka lahir, mati, bangkit menjadi inti utama Injil kita, amin. Jadi kalau ada orang ngeledekin kita merayakan Natal 25 Desember katanya enggak ada perintahnya, kita kasih ayat ini. Ini adalah inti Injil bahwa Yesus pernah lahir, pernah mati dan pernah bangkit. Dan inilah dasar kita untuk memperingati Natal. Jadi mengingat Kristus yang pernah merasakan kedukaan di bumi, pernah bagaimana merasakan manusia itu pernah sakit, pernah lelah, pernah kecewa,
Tuhan Yesus pernah merasakan itu. Ketika kita beribadah, Bapak Ibu ke gereja itu ngapain sih? Karena kita pikirannya apa? Pikiran kita itu ke gereja itu apa? Di antara kita loh ya. Syukur-syukur tidak ada di jemaat ini. Kita ke gereja itu sebagian orang itu karena apa? Wedi, mlebu, neraka. Jadi kalau ke gereja itu pokoknya aku senang gereja loh Tuhan. Aku senang gereja loh. Karena apa? Ibadahnya cuma takut masuk neraka. Tapi kita harus mengingat bahwa ketika Tuhan datang ke bumi itu bela rasanya Tuhan loh. Maka bagaimana kita dapat mencapai surga kalau yang punya surga itu enggak pernah datang ke bumi? Anda mau beli surga dengan persembahanmu, dengan persepuluhanmu, dengan amal ibadahmu. Ketika kita beribadah, ketika kita memberikan persembahan, semuanya sebagai apa? Pengucapan syukur bahwa kita pernah dipelihara Tuhan sampai hari ini dengan baik, dengan kesetiaan Tuhan. Karena Natal itu adalah apa? Upaya surga mencapai bumi. Karena Anda enggak akan bisa mencapai surga dengan ibadahmu. Anda tidak akan bisa mencapai surga dengan persembahanmu. Tetapi hanya karena yang punya surga mencapai bumi. Natal adalah upaya surga mencapai bumi. Amin. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita memberikan persembahan, kalau kita merawat bumi, ini semuanya karena kita dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita bersedekah, merawat bumi, mengasihi sesama, memiliki empati kepada semua korban banjir, ini semua karena ucapan syukur kita bahwa kita telah dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Jangan kau lupakan bahwa Natal adalah upaya sorga mencapai bumi, karena kita tidak akan dapat mencapai Tuhan tanpa Tuhan yang mencapai kita. Maka kita bacakan lagi pesan Natal kita itu. Pesan Natal kita adalah dari caring dan lovingnya Tuhan. Pesan utama pagi ini, marilah kita memelihara bumi. Karena Natal adalah dari pemeliharaan Allah. Kita baca ayat utama kita, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Allah telah menjadi manusia, Allah telah menjadi daging, dan kita orang-orang yang diciptakan dari tanah. Saya ajak kita semua untuk mencintai tanah. Natal kita harus menjadi Natal yang ramah bumi, menjaga penciptaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu kepada gereja ini Tuhan, kepada jemaat dan Bapak Gembala sekeluarga. Kami tahu bahwa kesetiaanmu terus menerus di antara kami. Dan kami di Natal ini kembali untuk diingatkan untuk memperingati Natal secara hikmat. Dan kami mengingat Tuhan, berbela rasa kepada saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat merayakan Natal dengan nyaman seperti kami pagi ini. Tetapi kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Engkau yang bersama-sama dengan kami, Engkau juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana. Kesusahan mereka juga kesusahan kami. Maka kami Tuhan mengingat bahwa kami adalah debu dan kami akan kembali menjadi debu, kembali menjadi tanah. Maka kami semuanya harus mengingat tanah. Bumi sebagai ibu kami yang telah Engkau ciptakan untuk menjadi tempat kaki kami bertindak. Dan memberikan keselamatan bagi kami, memberikan berkat bagi kami, karena kami juga makan dari apapun yang berasal dari bumi. Terpuji namamu ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikanmu. Beshem ha'af, haben, firuah kodesh,
Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.